Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Fauzan Ramadan dari kelas 10 IPS 2 ingin mempresentasikan tugas geografi tentang perairan darat dan laut. Sebelum itu, apa sih sebenarnya air tanah? Air tanah adalah air yang tersimpan dalam tanah. Air tanah umumnya berasal dari hujan yang turun membasahi permukaan tanah. Lalu, ada beberapa jenis air tanah yang terdapat di lapisan tanah. Ada yang bisa dimanfaatkan dan ada yang tidak bisa dimanfaatkan, yaitu adalah satu, air tanah freatik. Air tanah freatik atau phreatis adalah air tanah dangkal yang berada di aquifer bagian atas. Air tanah ini berada di bawah permukaan tanah dan di atas lapisan batuan kedap air atau impermeable. Air tanah jenis ini biasa dimanfaatkan dengan cara membuat sumur. Yang kedua ada air tanah artesis. Air tanah artesis adalah air tanah dalam yang berada di antara dua lapisan kedap air atau impermeable. Letaknya di aquifer bagian bawah. Air ini biasanya dimanfaatkan sebagai sumber air minum bagi penduduk kota. Air tanah dalam berada pada lapisan aquifer tertekan serta memiliki daya tekan besar dan mengandung banyak air. Adanya tekanan ini menyebabkan air tanah menyembur keluar melalui patahan atau rekahan batuan secara alami. Apabila tanah dibor hingga dalam dan mencapai lapisan ini, air akan menyembur melalui lubang sumur. Lubang sumur yang memancarkan air dalam ini disebut dengan sumur artesis. Selanjutnya saya akan membacakan tentang macam-macam pola aliran sungai. Yaitu yang pertama adalah dendritik. Dendritik adalah pola aliran yang cabang sungainya menyerupai struktur pohon. Pada umumnya, hal yang semacam ini memang dikontrol oleh litologi. Dengan demikian, bisa terdapat pada daerah yang berjenis batuan homogen dan lereng-lereng yang begitu terjal, sehingga sungai-sungainya tidak cukup kuat untuk menempuh jalur yang lurus. Yang kedua ada radial. Radial ialah pola sungai yang menyebar dengan aliran airnya secara radial dari suatu titik ketinggian tertentu, seperti puncak, gunung, atau butir intrusi. Aliran radial ini sering kita jumpai pada suatu tempat di mana tempat tersebut adalah lingkungan alam yang membentuk kubah atau domis. Bentuk alam yang semacam ini akan membentuk kombinasi dari pola radial dan anular. Yang ketiga ada rektangular. Rektangular adalah sebuah pola aliran yang dikendalikan oleh struktur geologi, seperti struktur kekar atau rekahan, atau sesar atau patahan. Sungai rektangular bisa ditandai oleh salah satu saluran air yang mengikuti struktur kekar dan patahan. Yang keempat ada trelis. Trelis adalah pola aliran yang menyerupai bentuk suatu pagar yang pada umumnya dijumpai di perkebunan padi atau sawit. Adapun hal yang semacam ini bisa ditandai sebagai sungai yang mengalir lurus di sepanjang lembah. Yang kelima ada centripetal, yaitu merupakan salah satu pola aliran yang berlawanan dengan menggunakan tanda radial, di mana aliran sungainya mengalir ke suatu tempat yang berupa cekungan atau depresi. Yang keenam ada anular. Anular adalah pola aliran yang mengarah ke suatu aliran yang akan menyebar secara radial dari satu titik ketinggian yang tertentu ke arah aliran yang lebih rendah sehingga kembali bersatu di titik yang tertentu. Lalu selanjutnya ada paralel atau sejajar. Paralel yang sistem pengalirannya adalah suatu aliran yang terbentuk oleh lereng yang tercuram atau terjal. Yang dikarenakan morfologi lereng yang terjal, maka akan terbentuk aliran sungai berbentuk lurus yang mengikuti arah lereng. Lalu selanjutnya saya akan membacakan tentang zona laut. Berdasarkan kedalamannya, laut dibedakan menjadi satu, yaitu laut zona litoral atau litoral. Zona litoral juga disebut dengan zona pesisir atau zona pasang surut. Laut zona litoral berada di antara garis air laut pasang dan garis air laut surut. Pada saat air laut pasang, zona ini tergenang air laut. Sedangkan pada saat air laut surut, zona ini menjadi daratan. Yang kedua ada laut zona neritik. Laut zona neritik adalah laut dangkal dengan kedalaman antara 150 hingga 200 meter. Kedalaman ini masih tergolong dangkal. Pada zona ini, sinar matahari masih dapat menembus dasar laut, sehingga proses fotosintesis berjalan baik. Zona laut dangkal
kaya akan beragam jenis ikan dan vegetasi lautan. Lalu selanjutnya ada Laut Zona Batial. Zona Batial juga sering disebut dengan laut dalam. Zona ini memiliki kedalaman 200 hingga 2.500 meter dengan lereng curam. Wilayah ini tidak dapat ditembus sinar matahari, sehingga kehidupan organisme laut tidak sebanyak laut zona neritik. Lalu selanjutnya ada Laut Zona Abisal. Zona abisal juga disebut sebagai laut dalam. Laut zona abisal memiliki kedalaman lebih dari 2.500 meter. Temperaturnya sangat dingin, kondisinya yang gelap membuat tidak ada tumbuhan yang mampu bertahan hidup. Namun, di tempat ini di palung dan lubuk laut, ada beberapa binatang yang dapat mengeluarkan cahaya dari tubuhnya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.